bupati-bupati di daerah itu. Saya banyak bertemu dengan mereka dan seolah-olah mereka buta huruf bahwa kita nggak lihat perdebatan di talk show. Saya hadir banyak talk show, tapi kan dangkal semua kan. Ya udah IQ-nya dangkal, apa namanya, mode of thought-nya itu berantakan, tapi terus-menerus pamerin di Instagram, di TikTok segala macam bahwa dia bertemu dengan rakyat. Kan palsu itu. Presiden Prabowo ada di dalam arah yang benar itu. Karena itu kalau orang tanya, Rocky Gerung kok nggak pernah kritik Presiden Prabowo lagi? Memangnya Prabowo ijazahnya palsu sehingga saya mesti kritik? Kan itu dasarnya kan. Memangnya Prabowo menyimpan 11 triliun di kantongnya sehingga saya mesti kritik? Kan dasar berpikirnya begitu. Bagus juga tadi supaya anak-anak muda tadi Pak Dekan ucapkan itu dilatih untuk tiba pada semacam sistem di mana dia bisa memutuskan sendiri itu menjadi apa. Yang terjadi adalah anak muda yang nakal, yang mungkin malam hari dia mesti cari internet gratisan di beberapa platform apa namanya, pelataran itu Alfamart, disuruh oleh Deddy Mulyadi untuk pulang ke rumah. Jam 9 malam akan ada jam malam buat anak-anak muda ini. Padahal dia lagi bantu orang tuanya. Dia mungkin lagi belajar dengan tetangganya untuk bikin startup yang bagus. Tapi oleh pemerintah yang nggak paham tentang apa yang disebut kuriositas itu, nggak boleh anak muda, anak sekolah itu harus jam 9 tidak boleh beredar lagi itu. Padahal dunia ini diatur oleh mereka yang punya kuriositas, yang mungkin malam-malam nggak bisa tidur. Ini dia produktif kok di situ kan. Apalagi kalau mereka kenakalan mereka yang sebetulnya kenakalan yang kreatif itu diberi penalti masuk barak. Itu pentingnya kita coba ucapkan public policy dengan satu prinsip bahwa public policy itu dibuat justru untuk memancing kuriositas dan memancing kreativitas. Bukan public policy untuk diberi pada mereka sebagai objek, sebagai konsumen kan. Jadi itu maksud saya, kebebasan kita untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir harus dimulai dengan ketajaman untuk melihat problem kita apa tuh. Ada Cina problemnya, oke. Kita contoh Cina, oke. Tapi kita mesti pastikan Cina berhasil karena kapitalismenya itu ada di tingkat paling lokal, di bupati segala macam. Kapitalisme ya itu individu di desa-desa itu bersaing kapitalistis. Tetapi ada disciplinary society melalui partai tunggal komunis kan. Jadi kita mau coba bandingkan sebetulnya, tapi iya tidak fit and proper perbandingannya itu. Ya. Jadi konsekuensi itu mesti kita hitung. Nah itu mungkin penting kita satu waktu kita bikin semacam, saya usulkan supaya teman-teman di Fakultas Ekonomi seluruh Indonesia bikin kaukus untuk menghitung apakah teori-teori ekonomi yang kita adapt demi menghasilkan 8% growth itu dimungkinkan nggak di dalam kondisi global yang turbulen hari ini. Atau mungkin kita akan balik bahwa oke, kita butuh teori ekonomi, tetapi dengan memanfaatkan ya, seperti sistem di LSI misalnya, ada satu paket itu economics, philosophy, and politics itu kan. Jadi saya kira dulu ada mata kuliah itu juga, Pak Mitro dulu ngajar itu. Saya justru ingat Pak Mitro mengajar itu, public policy itu di universitas terbuka. Setiap malam kita tonton, waktu itu saya masih SMA, nonton gimana Sumitro itu dengan diksi yang ketat itu menerangkan apa itu pekerjaan, apa itu inflasi, apa itu gimana membaca APBN tuh. Jadi orang dididik untuk tahu itu tuh. Nah, kita bring ideas back di dalam sistem semacam itu. Jadi mungkin nanti forum ini akan memfasilitasi semacam upaya membuat a new kind of curricula yang di dalamnya ada aspek metodologi ekonomi, tetapi ada variabel sosial, ada variabel environment, ada variabel gender di situ, supaya jadi satu paket. Bu Bappenas bikin itu, tetapi itu nggak dipahami oleh bupati-bupati di daerah itu. Saya banyak bertemu dengan mereka dan seolah-olah mereka buta huruf bahwa oke, pendapatan kami segini 3 triliun, ada yang 7 triliun, kami mau bikin ini. Iya, tapi nggak dituntun oleh satu paradigm itu soalnya. Mumpung Pak Prabowo dengan cara yang sangat ketat menginginkan ada evaluasi besar tentang kehidupan ekonomi kita. Kan zaman Pak Harto temanya adalah apa namanya,
deepening itu substitusi impor tuh. Lalu Pak Jokowi mulai untuk membujuk kita untuk ya percaya aja bahwa nanti ya ekonomi akan ditarik 10% dengan ide yang nggak jelas gitu kan. Jadi semua itu akhirnya masuk di dalam kepala pemerintah daerah. Dia nggak ngerti bahwa kalau Pak Jokowi dulu bilang silahkan tambah wattage karena Jawa kelebihan wattage. Iya, kelebihan wattage itu karena deindustrialisasi, industri kabur, kan mesti diterangkan sehingga orang tahu, oh ya karena industrialisasi kabur maka harga listrik turun gitu, bukan karena ada produksi harga listrik karena ada permintaan industri, kan mesti dijelasin dong. Nah, itu saya kira tugas dari akademis itu. Jadi sekali lagi ini bagus betul kita coba evaluasi sistem berpikir kita tuh, cara kita memahami apa itu keadilan sosial. Presiden Prabowo ada di dalam arah yang benar itu. Karena itu kalau orang tanya, Rocky Gerung kok nggak pernah kritik Presiden Prabowo lagi? Memangnya Prabowo ijazahnya palsu sehingga saya mesti kritik? Kan itu dasarnya kan. Memangnya Prabowo menyimpan 11 triliun di kantongnya sehingga saya mesti kritik? Kan dasar berpikirnya begitu. Jadi sekali lagi ini termasuk juga bagaimana sebut aja kedangkalan itu tiba soal saya mesti kritik semua hal tuh. Jadi poin saya selalu adalah di dalam persahabatan politik ada hal yang mesti kita ucapkan secara jujur itu. Di dalam persahabatan akademis kita batalkan mereka yang dari awal hipotesisnya itu gagal. Itu intinya sebetulnya. Kemarin saya coba yang ini, saya mau terangkan juga ini supaya kita lihat bagaimana masyarakat kita tidak mampu sebetulnya untuk tumbuh secara rasional. Profesor Sumitro tumbuh secara rasional karena belajar tentang cara berpikir akademis di Eropa. Dia tumbuh secara ideologis karena dia menginginkan apa yang dia pelajari itu tumbuh di dalam sistem politik kita. Maka dia bekerja sebagai teknokrat, junto politician melalui Partai Sosialis Indonesia itu. Kan dasar-dasar itu ada di kita kan. Nah di kita sekarang itu pemimpinnya itu ya udah IQ-nya dangkal, apa namanya, mode of thought-nya itu berantakan, tapi terus-menerus pamerin di Instagram, di TikTok segala macam bahwa dia bertemu dengan rakyat. Kan palsu itu. Kita nggak lihat perdebatan di talk show. Saya hadir banyak talk show, tapi kan dangkal semua kan. Nah, saya ingin supaya forum ini jadi semacam the only intellectual tank di Jakarta minimal tuh. Dan kalau ini kita lakukan, maka bupati-bupati yang kita undang di sini dia akan tiru di daerah-daerah. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share video saya ini agar video saya bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat. Semoga yang nonton video saya diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan diberikan kelancaran kesehatan dan dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.